Kita hari ini akan belajar tentang keluarga. Ya. Seringkali pembicaraan tentang keluarga itu dilupakan oleh banyak gereja. Padahal itu adalah hal yang sangat penting buat Tuhan. Ya. Sangat penting buat Tuhan. Kenapa itu penting? Yuk, kita belajar sama-sama. Saya mau tanya dulu, siapa yang datang dengan pasangan suami istri? Ya? Oke. Siapa yang datang sendirian? Yang jomblo. Oke, ya. Nah, tema kita minggu ini itu adalah bringing peace in the family. Artinya adalah membawa kedamaian di dalam keluarga. Ya. Membawa kedamaian dalam keluarga. Kata damai itu artinya adalah dalam kondisi tentram. Dalam kondisi tidak ada pertengkaran. Dalam kondisi tidak ada pertikaian. Pokoknya semuanya tenang, penuh dengan sukacita. Ya. Nah, contoh, saat ini kita melihat yang namanya Rusia dengan Ukraina itu hampir 2 tahun. Nggak selesai-selesai perang. Ya. Mungkin yang namanya Vladimir Putin, Presiden Rusia, dia nggak ngerasain. Dia nggak ikut perang. Ya, dia duduk di istana megahnya yang penuh dengan perlindungan. Ya, demikian juga mungkin Zelensky, Presiden Ukraina. Nah, tetapi itu membuat rasa ketakutan yang ada setiap hari bagi baik itu penduduk Rusia maupun Ukraina. Ya, mereka selalu was-was, jangan-jangan tiba-tiba ada bom jatuh. Jangan-jangan tiba-tiba ada dar-der-dor. Mereka sampai ngungsi, kalau nggak percaya, pergi ke Bali, di sana ada kampung Rusia. Ya, ada yang mau ketemu orang Rusia, nggak usah jauh-jauh, pergi aja ke Bali. Banyak orang Rusia, banyak Ukraina. Karena apa? Mereka lari. Nah, itu adalah salah satu contoh tidak adanya kedamaian di antara bangsa dengan bangsa. Nah, bagaimana kalau kedamaian itu juga tidak ada di dalam keluarga kita? Kira-kira tiap hari apa yang terjadi? Cak cik cuk. Ya. Perang piring terbang. Ya kan? Saling menyakiti. Ya nggak perlu lah di dalam rumah tangga masih ada bom kan enggak. Tapi bom lewat mulut. Ya. Caci maki, kata-kata kotor dalam kebun binatang pindah semuanya. Nah, karena apa? Tidak pernah ada kedamaian. Saya memberikan satu ilustrasi. Ya. Di Amerika ada seorang yang cakep banget. Namanya adalah Bill. Ya, di Amerika. Anak ini adalah anak yang tinggi, pintar basket, kayak Kobeni kayak gitu ya. Ya Ben. Pintar basket, pintar juga di sekolahnya. Ya. Ganteng anak ini. Kira-kira banyak gak cewek yang terkiwir-kiwir? Banyaklah. Ya, pasti banyak. Pinter basket, cakep lagi. Pasti banyak terkiwir-kiwir. Nah, salah satu yang terkiwir-kiwir karena melihat penampilannya dia ketika main basket, itu namanya Catherine. Bukan anaknya Kobeni, ya. Bukan cucunya Om Mameng. Namanya kebetulan aja sama ya Om. Namanya Catherine. Anak ini adalah seorang gadis yang cantik, anak tunggal seorang konglomerat, ya. Punya kapal pesiar 70. Kapal pesiar 70 itu buat apa itu? Buat balapan. Ya, ini gambarannya. Nah, suatu saat di dalam pesta kampus, si Bill dengan si Catherine ketemu. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya mereka berpacaran. Ya. Nah, ketika pacaran, masih ingat gak zaman lo pacaran Udah lupa? Gue tanya Michael aja, Kel masih ingat gak Kel? Udah lupa juga Kel? Kebangetan lu ah. Nah, biasanya kalau orang lagi jatuh cinta, lagi pacaran, itu kayak lagu. Jatuh cinta, sejuta rasanya. Bener kan? Ya, sejuta rasanya. Nah, sama dengan Bill dan Catherine, suatu saat malam minggu,
itu kan. Si Bill ini ngapelin ceweknya. Ketemu di rumahnya Catherine, mereka duduk di teras sambil ngopi, sambil nyamil kayak gitu ya. Nah kemudian mulailah cowok ini merayu ceweknya. Sayang, kalau aku melihat matamu, itu berkedip-kedip kayak bintang di langit. Indah banget. Wih, sweet, kayak gitu kan. Cewek digituin langsung klepek kan. Dan kalau aku melihat rambutmu yang indah terurai, kayak hujan rintik-rintik. Waduh. Ya. Bill ini datang, dia bawa anggrek. Bukan kembang mawar lagi, terlalu murah mawar itu. Ya, dia bawa anggrek. Itu sama saya, seperti saya dulu. Kalau ngapelin ibu, saya datang itu bawa anggrek. Belakangan saya ngaku itu nyuri dari tetangga. Kalau dulu pacaran nggak ngaku gitu loh ya. Nah, kemudian dia rayu lagi, si Bill ngerayu si Catherine. Sayang, aku melihat wajahmu, indah, kayak bulan yang bersinar itu. Tiba-tiba si Catherine ini dia bangkit dari duduknya, dia katakan, stop sayang. Kamu mau merayu aku atau mau ramalan cuaca? Katanya gitu. Karena semua bintang disebut, bulan disebut kan, hujan disebutnya. Nah, semuanya itu indah pada waktu pacaran. Dan singkat cerita, ketika mereka setahun kemudian mereka menikah, dan kemudian tahun depannya Tuhan kasih mereka seorang anak laki-laki. Ya, mereka berdua sudah lulus dari kuliahnya, dan Bill itu kerja di mertuanya. Karena mertuanya punya banyak perusahaan. Suatu saat, anak laki-laki dari Bill dan Catherine ini sakit. Sakit biasa anak-anak, panas, demam. Ya. Si Catherine, dia tidak bekerja, dia memilih mengurus anak sebagai ibu rumah tangga. Dan Bill bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan orang tuanya. Ketika anak sakit, si Catherine panik. Dia telepon suaminya, sayang, boleh nggak kamu pulang cepat? Anak kita demam, ayo kita bawa ke dokter. Ya. Si Bill menjawab, sorry, aku nggak bisa pulang cepat karena banyak meeting di kantor, ada banyak pekerjaan. Kamu kan di rumah ada mobil dan juga ada sopir, bisa nggak kamu pergi sendiri? Beda nggak dengan sejuta rasanya tadi? Baru 3 tahun tuh menikah. Ya, udah beda. Di sini jangan sampai ada yang seperti itu. Yang Tuhan mau adalah pernikahan itu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita sepanjang hidup. Kalau sepanjang jadi kekal loh. Kapan matinya? Nah, seringkali juga pernikahan itu kalau saya ibaratkan itu kayak lagu. Ya. Waktu Nasir rajin banget ke gereja. Ya, begitu ngelihat kecengannya tuh terus dia nyanyi. Memandang wajahmu. Waduh, lagunya itu terus. Ya. Nah, begitu pacaran, lagunya ganti lagi. Ku mau cinta di kau selamanya. Asik kan? Nah, lihat, begitu tunangan lagunya Sungai Sukacitaku. Begitu menikah, ku menang. Ya, begitu bulan madu, mor, nggak beres-beres itu lagu. Ya, mor terus gitu kan. Ya. Tetapi 35 tahun udah beda lagi, banyak perkara. Kenapa lu ketawa, Cob? Ngalami ya, Cob? Iya kan? Nah, lihat lagi tuh. Mana kok hilang? Nah, kalau udah 5-10 tahun, lagunya udah Yesus sanggup, Yesus sanggup. Udah mulai nyerah. 15 tahun ke atas lagunya Tuhan pulihkan. Nyerah pokoknya. Ya,
Apakah pernikahan itu akan seperti itu? Yang Tuhan mau adalah pernikahan itu adalah sesuai dengan rancangan awal Tuhan ketika dia menjadikan manusia. Ya. Apa menjadi rancangan Allah? Kita lihat di sini. Ide keluarga itu bukan berasal dari manusia. Ya. Bukan karena cowok ketemu cewek atau sebaliknya kemudian jatuh cinta dan menikah. Tetapi ada rancangan awal yang daripada Tuhan. Apa rancangan itu? Pada waktu Tuhan sudah menjadikan manusia laki-laki yaitu Adam. Ya, manusia laki-laki yaitu Adam. Dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Ya, saya lihat ini foto saya waktu muda ya. Ada yang tahu foto saya muda tuh kayak itu bintang film zaman bala, Dr. Gigi Fadli. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu itu angkatan gua. Ya, kalau istri saya kayak Maya Rumantir kan. Nah, coba lihat ya. Tuhan itu menjadikan manusia itu dari debu tanah. Berbeda ketika dia menciptakan yang lain-lain pada hari pertama sampai dengan kelima. Tuhan itu berfirman, jadilah terang, jadi. Ya, jadilah pembatas di cakrawala, jadi. Ya, tetapi ketika hari ke-6 dia akan menjadikan manusia, ya, manusia tidak diciptakan oleh Allah tapi dijadikan. Dijadikan itu artinya Tuhan tidak menjadikan dengan berfirman. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan katakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya. Ya, manusia tidak dijadikan oleh Allah itu dari tanah liat. Ya, manusia tidak dijadikan oleh Allah dari batu-batuan, tetapi dari debu tanah. Debu itu kecil nggak? Kecil nggak? Kecil. Ya, Allah kumpulkan debu-debu itu, kemudian dia bentuk ya semacam patung manusia. Mungkin dicampur sama Allah dengan air. Karena tubuh kita ini isinya cairan nggak? Hah? Cairan. Ya, dicampur dijadikan patung yang indah. Masih hidup nggak? Udah hidup belum? Belum. Ya. Firman Tuhan katakan kemudian Allah mengembusi dengan nafas daripada Allah. Artinya bahwa sebagian daripada keberadaan Allah itu ditaruhnya kepada manusia. Ya. Dan kita harus sadari, kita tidak pernah hidup tanpa kita tergantung dari Sang Pembuat diri kita dan pemberi nafas kita. Siapapun juga manusia di dunia ini percaya bahwa Allah itu ada ataupun tidak ada, percaya Yesus itu Tuhan ataupun bukan, mereka tergantung kepada Allah. Sewaktu-waktu Allah ambil nafas itu, selesai nggak? Selesai. Pindah kemana tempatnya? Hah? Kuburan. Iya kan? Nah, setelah selesai, kita lihat di sini, Allah menempatkan Adam itu di taman. Dia sendirian. Nih. Ketika Allah itu menciptakan semuanya, Allah berfirman, sungguh amat baik. Tapi satu-satunya perkataan, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu ketika dia melihat Adam itu ada di taman bersama-sama dengan binatang-binatang. Mungkin ini imajinasi saya ya. Ketika Allah itu melihat Adam bermain-main dengan kuda. Dia panggil kuda, ayo main koboi-koboian. Dia ambil daun-daunan, dia bikin topi-topi koboi, kemudian toplak kayak gitu kan. Dia pengen main tarsan-tarsanan, dia panggil monyet, hei monyet, yuk kita berayun-ayun. Oyo. Kayak gitu kan. Ya. Mungkin Tuhan itu berpikir, loh jangan-jangan manusia yang aku jadikan ini
nanti berselingkuh sama gajah. Terus keturunannya berbelalai. Mau kita keturunan gajah? Punya belalai? Yang mau angkat tangan? Gak ada kan yang mau? Ya, jangan-jangan nanti si Adam ini berselingkuh sama zebra, anaknya belang bonteng. Ya, ini imajinasi saya di Alkitab gak ada. Makanya Allah berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Ya, penolong. Nah, makanya kemudian Allah membuat manusia itu tertidur dan diambilnya salah satu rusuk itu untuk dijadikan manusia perempuan. Bisa enggak Allah itu menjadikan perempuan tidak dari tulang rusuk laki-laki? Bisa. Ya, kenapa diambilnya dari tulang rusuk? Allah pasti punya rencana dan Allah punya makna dan punya maksud. Ya. Karena begitu dia diambil dari tulang rusuk laki-laki, artinya wanita itu adalah bagian daripada laki-laki. Ya, wanita bagian daripada laki-laki. Dan wanita adalah satu dengan laki-laki itu. Disitulah kita sadar bahwa ide keluarga itu datangnya dari Allah. Ya, kita lihat di sini. Mereka ditempatkan dalam satu taman, di Taman Eden. Kita lihat itu di dalam Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 8. Ya. Dijadikan itu. Saya ngelihat gambar ini aja bagus banget. Lah apalagi surga yang sesungguhnya. Siapa yang mau ke surga? Hah? Besok mau berangkat? Boleh? Besok mau berangkat? Oh mau, haleluya. Ya. Gak usah nunggu-nunggu Pak, tiketnya udah siapin ya. Ya. Indah banget gitu loh ya, indah banget. Bahkan di sana manusia itu, ini, mereka itu kudus, mereka itu mulia, mereka bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Tuhan bisa berbicara, itu indah banget. Tetapi apa yang terjadi? Manusia lebih percaya sama iblis daripada Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menjadikan mereka. Ya, si Hawa tergoda dengan tipu daya daripada si iblis, si ular itu. Nah, disinilah terjadi kehancuran daripada keluarga itu. Mereka mulai terusir. Kemudian di luar taman itu mereka beranak pinak. Ya, karena Tuhan bilang di situ, beranak cuculah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan be fruitful. Artinya berbuah. Berbuah itu apa? Berbuah yang baik. Ya. And multiply. Artinya adalah bertambah banyak. Penuhilah bumi. Bukan maksudnya adalah bukan hanya manusia-manusia biasa. Keturunan-keturunan yang biasa yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau adalah keturunan yang memiliki gambar dan rupa daripada Allah itu. Itu yang Tuhan mau. Tetapi itu semuanya dihancurkan melalui peristiwa Taman Eden itu. Ya, kehancuran keluarga ini membawa dampak karena dosa. Pembunuh pertama adalah Kain. Ya, orang yang poligami pertama kali siapa? Lamek. Ya, dia punya istri Ada dan Sila dan Ada. Ya, bahkan dia juga melakukan pembunuhan. Dia mengaku di depan dua istrinya, aku baru membunuh seorang anak muda. Keluarga mulai hancur. Dan kita menemukan di Alkitab kita, banyak keluarga-keluarga yang hancur. Salah satu yang kita lihat, itu Daud. Ya, mungkin kita melihat Daud adalah orang yang tekun di hadapan Tuhan. Orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. It's okay. Tetapi apakah kita pernah membaca bagaimana kehancuran keluarganya? Ya. Ada yang tahu berapa anaknya Daud? Ada yang tahu? Yang rajin baca Alkitab pasti tahu. Ya. Cari nanti di 1 Tawari, ya. Yang disebutkan anaknya itu ada 20. Ya, ada yang lahir di Hebron, ada yang lahir di Yerusalem. Belum termasuk anak-anak dari gundik-gundiknya. Lah, istrinya aja banyak.
Ya kan? Sekarang ini punya istri satu aja saya pusing. Ya Om ya. Nah, kita lihat apakah keluarganya nggak hancur. Amnon, anak pertamanya, dia memperkosa Tamar, adiknya Absalom. Absalom dendam membunuh Amnon. Absalom mau memberontak kepada bapaknya, akhirnya mati oleh Yoab, panglimanya. Terjadilah yang seperti itu. Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Ya, di dalam keluarga ini. Yang Tuhan kehendaki adalah damai di dalam keluarga kita. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah damai itu terjadi? Kalau kita melihat apa yang menjadi tujuan awal dari Tuhan tentang keluarga, saya mau katakan, keluarga itu adalah anugerah terbesar kedua, artinya ada yang pertama. Yang pertama apa? Tuhan berikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu untuk apa? Pengampunan dosa melalui penebusan. Yang kedua adalah keluarga. Loh Pak, bukankah yang kedua itu sebetulnya kalau saya kaya raya? Oke. Kalian boleh kaya raya, banyak duit. Tetapi kalau keluargamu kocar-kacir, kamu bisa menikmati? Halo? Kalau ada pilihan, kaya raya atau keluarga yang harmonis? Pilih yang mana kira-kira? Dua-duanya. Itu yang betul ya Om ya? Nah, dua-duanya. Nah sayangnya orang banyak tidak bisa memelihara keluarganya. Karena mereka lupa apa yang menjadi tujuan awal daripada Tuhan ciptakan manusia dalam keluarga. Ya, justru melalui keluarga itulah Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya untuk menebus manusia melalui pengampunan. Yesus Kristus lahir di mana? Dalam keluarga. Ya kan? Yesus tidak lahir tidak ada di dunia tiba-tiba ujuk turun dari surga, enggak. Melalui keluarga. Ya. Melalui perutnya Maria. Melalui satu keajaiban tanpa persetubuhan dari Yusuf. Tuhan membuat kejutan-kejutan supaya manusia bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Ya kan? Ya. Nah, tetapi yang terjadi adalah iblis itu enggak suka karena dia tahu bahwa Tuhan akan memberkati keluarga. Ya, memberkati melalui keluarga. Maka Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, lalu Tuhan memberkati mereka. Ya. Di Alkitab kita udah jelas di Kejadian 1:27. Maka dijadikanlah mereka laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak ada yang namanya Adam kawin sama Adi. Ya kan? Enggak ada. Ya. Kalau ada orang yang berbantah, sosok gua memang laki-laki tapi dalam jiwa gua perempuan. Itu ngaku-ngaku. Iya kan? Cari pembenaran. Nggak ada itu Hawa kawin sama Hani. Ya, Alkitab jelas mengatakan itu. Dan kitab yang lain pun di dalam agama lain pasti juga mengatakan yang seperti itu. Ya. Jadi pesan saya di sini, jangan sampai ada pembenaran yang seperti itu. Ya. Nah, iblis itu nggak suka. Yang terjadi apa? Ini dampak di banyak keluarga saat ini. Yang terjadi apa? Nih loh, seringkali kita sulit untuk memahami pasangan. Karena apa? Tidak ada namanya komunikasi. Tidak ada namanya keterbukaan. Ya. Dampaknya apa? Pertengkaran. Tuh, ya. Kalau udah bertengkar tuh, mulutnya bola aja bisa masuk tuh. Ya kan? Ya. Tuh, kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Apalagi perselingkuhan. Tuh, anak memberontak kepada orang tua. Akhirnya apa? Perceraian. Mereka bercerai. Mereka pikir dengan bercerai itu udah selesai.
beres, yang penting gua udah nggak diracunin sama pasangan gua, selesai. Mereka tidak akan pernah berpikir dampak dari perceraian itu, apalagi kalau mereka punya keturunan. Bukan hanya seumur hidup orang itu, tetapi seumur-umur keturunan mereka, mereka itu akan merasakan dampaknya. Ya? Emangnya bercerai itu mudah? Sekarang ini banyak kasus-kasus bintang film lagi ribut, bercerai. Udah selesai, dok. Urusannya masih panjang. Rebutan anak. Benar kan? Urusannya masih panjang lagi. Harta gono gini. Emangnya ngurusin gitu nggak bayar? Ada yang gratisan? Kayak BPJS? Hah? Bayar. Mereka nggak pernah berpikir yang seperti itu. Ya. Jujur, saya menangani yang seperti itu. Ya. Di Kopo. Pusing. Karena semuanya saling menyalahkan. Menang-menangan. Nggak mudah. Sekalipun saya seorang konselor, saya nggak mudah untuk menyelesaikan seperti itu. Saya harus terus bertemu dengan mereka. Bertemu dengan kedua orang yang berselisih ini. Ketemu dengan anak-anaknya. Ya. Dan itu butuh waktu panjang. Saya sudah konselingin sampai 1 tahun. Hasilnya gimana Pak? Belum ada hasil. Ya, selama mereka belum bertobat dan menyesali itu nggak mudah. Nah, dampak daripada ini, semuanya pasti nggak mau kan? Ya, Lela. Tujuan kita menikah itu bukan cuma cari bahagia. Kalau tujuan kita cuma bahagia, nggak usah menikah. Ya, punya harta banyak juga bahagia nggak? Ada orang mengatakan bahagia, benar kan? Ya, nggak usah menikah. Dugem aja tiap malam, bahagia di tempat dugem. Pulang, susah lagi. Ya, yang Tuhan mau adalah di dalam pernikahan itu adalah masing-masing orang yang percaya Yesus, di dalam keluarga yang percaya Yesus, itu semakin hari semakin kudus. Ya, semakin mereka berubah. Berubah apa? Memiliki keserupaan dengan Kristus. Karena apa? Tujuan awal Tuhan itu menjadikan laki-laki dan perempuan itu adalah untuk menjadi gambar dan rupa. Mereka memiliki gambar dan rupa tadi. Itu tujuan awal. Kenapa Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma 8 ayat 29? Dia katakan seperti ini. Sebab semua orang yang telah dipilihnya. Tuhan bukan pilih kasih. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Artinya pilihannya bebas. Kamu mau terima janji itu atau enggak? Ya. Semua orang yang dipilihnya, artinya semua orang yang tahu diri dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua mereka juga ditentukan, semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus itu siapa? Allah sendiri. Ya, yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa kita. Untuk penebusan dosa. Ada orang yang berkata begini, Allah kok mati? Ya, apakah benar bahwa Yesus itu Allah? Allah kok mati? Ya kan? Terus apa jawab kita? Pertanyaannya sepele kan? Terus gimana jawab kita? Kira-kira susah apa enggak jawabannya? Ham? Saya mau nanya. Allah itu bisa mati enggak? Dalam wujud Allah? Karena dia kekal. Ya kan? Nah, supaya dia bisa menebus manusia melalui kematian di kayu salib, dia harus jadi manusia. Benar kan? Nanti cari ayatnya di dalam Korintus, ya. Dia sudah mati sebagai manusia dan dibangkitkan lagi oleh roh. Rohnya huruf besar. Artinya, dia mati tetapi dia dibangkitkan kembali menjadi keilahian yang muncul. Ya.
Kalau dia nggak jadi manusia, dia nggak bisa mati. Dia nggak bisa tebus dosa kita. Iya kan? Karena dia memenuhi janjinya ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Ya kan? Itu yang Tuhan mau. Nah sekarang kita lihat. Di dalam keluarga itu Tuhan mau bahwa kita itu hidup rukun, ya, suami, istri, anak-anak dan keturunan kita. Untuk kita apa? Semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Nah, bagaimana caranya? Membangun kedamaian. Yang pertama, ini hal-hal yang sudah kita harusnya tahu, tetapi Tuhan ajarkan kita kembali. Yang pertama adalah, kenalilah perbedaan dan belajarlah untuk saling menerima dan menghargai. Gak cukup kita mengenal perbedaan. Ya, karena dua manusia, laki-laki dan wanita secara fisik saja udah beda kan? Ya, ada banyak perbedaan. Tetapi hargai dan terima. Itu yang Tuhan mau. Ya. Perbedaan itu perbedaan apa saja? Kita lihat. Dari fisik, laki-laki dengan wanita itu, ya, tulangnya besar mana? Laki-laki. Kira-kira yang kuat menggendong istri apa istri kuat menggendong suami? Suami kuat gendong istri. Iya kan? Nah, itu saja sudah berbeda kan? Benar kan? Nah, kita lihat lagi apa perbedaannya. Ada hormon yang berbeda. Tuhan juga ciptakan otak kanan, otak kiri. Laki-laki ada di kotak mana? Kiri. Cara berpikirnya adalah berpikir logik. Tapi wanita lebih banyak otak kanan, berpikirnya adalah itu saja sudah berbeda. Nah, kalau kita tidak mengenali pasangan kita dalam perbedaan-perbedaan itu, yang terjadi adalah pertengkaran. Ya. Apalagi latar belakang keluarga. Itu juga berbeda. Benar kan? Katakan. Ya. Ini biasanya terjadi di film-film film-film Cina, ya. Kalau kita ngelihat di YouTube itu. Ada gadis desa ketemu dengan anaknya seorang konglomerat. Gadis desa cantik, ya. Nah, biasanya dia di rumahnya sana, di dalam keluarganya, karena di kampung, di desa, kalau makan nggak pakai sendok garpu, pakai tangan. Benar kan? Nah, ketemu anaknya konglomerat, diajak makan di hotel. Terus makan pakai tangan. Kumaha kira-kira? Si pacarnya yang laki ini kira-kira tepuk jidat nggak? Ya teku mahanya gitu kan. Diajak makan enak di hotel mewah, pakai tangan pisan. Ya. Nah, itu perbedaan yang sepele, belum perbedaan yang lain. Ada banyak perbedaan. Kemudian apa? Perbedaan kebutuhan dasar wanita. Kebutuhan dasar laki-laki itu berbeda. Saya memberikan satu ilustrasi. Ya, ini adalah satu penelitian yang dilakukan oleh yang namanya Dr. Gary dan Barbara Rosberg. Ya, dia adalah seorang penulis buku di Amerika yang terkenal juga di dunia tentang pernikahan. Dia melakukan penelitian. Dari 700 pasangan, dia mengadakan penelitian. Kalau laki-laki kebutuhan utamanya, yang pertama itu sama dengan perempuan, yaitu kasih yang tak bersyarat. Kebutuhan laki-laki yang kedua, itu adalah kebutuhan seksual, keintiman seksual. Ya, wanita beda lagi, keintiman emosional dan komunikasi. Keintiman emosional artinya, dia bisa dipahami, dia bisa dimengerti. Kalau laki-laki, itu yang nomor 2 adalah kebutuhan seksual. Ya, ini ada bapak-bapak ngaku nggak? Oh ngaku ya Om ya. Ya, bener nggak Cup? Ketawa. Nah,
Makanya laki-laki itu disebutnya mata keranjang. Karena matanya sering kali keranjang. Ya, itu perbedaan. Saya rada ngebodor gitu biar ingat gitu loh maksud saya. Ya, itu perbedaan. Apalagi? Ya. Nah, nomor 5, keintiman rohani. Perempuan itu persahabatan, relasi. Ya. Kita lihat lagi. Ya. Nah, ternyata keintiman seksual buat wanita itu nomor 13. Menurut penelitiannya si Rosberg ini. Laki-laki butuhnya dikagumi, dipuji. Beda kan? Nah, kita juga harus ngerti yang seperti itu. Tidak mengertinya perbedaan seringkali ya, seringkali itu menyebabkan pertikaian di dalam rumah tangga, pertengkaran. Makanya para wanita, para ibu-ibu, kita harus ngerti kebutuhan suamimu, ya, itu nomor 2 tadi. Ya, makanya kalau suamimu berangkat kerja, doa yang kenceng di rumah. Karena menurut penelitian, wanita jumlahnya 4 kali daripada pria. Jadi kalau suamimu itu pergi keluar dari rumah untuk bekerja atau apapun, doakan karena ada 3 wanita yang siap mencaplok suamimu. Ya. Nah, itu entah itu di mana aja lah, nggak ngerti ya. Nah, makanya doakan yang kenceng yang seperti itu. Nah, itu perbedaan. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik. Membangun komunikasi. Apa membangun komunikasi itu? Membangun komunikasi itu adalah ungkapkan segala perasaan masing-masing. Ya, jangan bapak-bapak pulang kerja ke rumah, begitu dibukain pintu sama istrinya, mana kopi kita? Kopinya udah dikasih. Pisang kita mana? Habis gitu udah, aku capek mau tidur. Terus kapan ngobrol sama istri? Ya kan? Nah, alangkah indahnya kalau begitu kita ketemu, ngobrol lah tentang pekerjaan, istri ngobrol tentang anak-anak, diobrolin bareng. Ya. Anak-anak juga demikian, kita latih mereka untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan di sekolah, apa yang dia lakukan dengan teman-temannya. Sehingga kita mempunyai keterbukaan. Ya. Anak saya Tio, itu mulai kecil, kalau dia sudah datang dari sekolah, itu di depan pintu itu dia udah siul-siul. Kita udah tahu, sampai hari ini dia udah punya anak, dia tetap siul-siul. Ya, turun dari mobil dia siul-siul. Kalau saya udah tahu, kalau dia udah siul-siul berarti hatinya lagi happy. Gitu kan? Ya. Nah, nanti begitu pulang, dia langsung masuk kamar saya sama ibunya, karena istrinya kamarnya di atas kan. Langsung dia ngobrol, aku tadi di rumah sakit ya, begini. Nih aku pulang bawa makanannya. Ya, dia masih bercerita yang seperti itu. Karena itu terbiasa mulai dari kecil. Ya, nanti dengan istrinya juga sama seperti itu. Dia akan bercerita. Habis itu dia mandi dari rumah sakit, kemudian dia gendong anaknya. Dia bawa ke kamar saya, mainlah kita. Ya, nah, artinya anak ini mulai kecil pun juga mulai diajak komunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu sangat penting. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini data di Amerika kembali. Ternyata tingkat perceraian yang paling tinggi penyebabnya itu adalah problem komunikasi. Ya. Bukan karena tidak bahagia. Bukan karena masalah ekonomi. Tetapi tidak adanya komunikasi. Ya. Bagaimana sih melakukan komunikasi yang baik? Lakukan itu setiap kali kita ketemu pasangan. Ya. Kalau ada waktu senggang, pergilah kalian berdua, kalaupun dengan anak-anak, ajak mereka bercakap-cakap. Ajak mengerti apa yang ada di hati paling dalam anak-anak. Ya, kalau mereka sudah gede, tanya, "Nak,
Kamu habis ini lulus SMA, kamu pengen apa? Jangan orang tua ngemaksa, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi tukang insinyur, kamu harus jadi ini. Beri mereka kesempatan untuk mengungkapkan hatinya. Ya. Kalau umpamanya, Pak, aku pengennya sekolah insinyur jurusan ini. Oke, baik itu. Terus apa persiapanmu? Kita tanya. Ya, kita tanya. Aku mau les, ikut bimbingan bimbelnya Pak Bob gitu kan, IGO. Oke. Ya. Coba kamu tanya biayanya berapa? Kita ngobrol dengan mereka. Kemudian kita kasih pandangan, kalau umpamanya kamu nggak terima jurusan itu, kamu mau masuk jurusan apa? Pilihan. Ajak dia ngobrol. Ya. Saya masih teringat ketika anak saya yang pertama dulu, yang sekarang ada di Amerika, itu masih kecil, ya, masih TK. Setiap kali istri saya pulang dari puskesmas, dia jemput. Ya. Di dalam mobil, itu adalah kesempatan mereka berdua untuk bicara. Diceritain. Kalau saya ikut, anak ini saya ajarin nyanyi. Ya. Nyanyi yang sederhana. Ayo tiruin Bapak ya. Aku seorang kapiten. Itu lagu anak-anak. Sambil jalan mobil. Itu sampai di rumah dia udah hafal. Ya. Besoknya pergi, saya ajarin lagi. Nah ini saya terapkan kepada cucu saya, dilatih nyanyi meskipun dia belum bisa ngomong. Kadang-kadang kalau saya bertiga dengan istri, cucu saya pas ada gitu, ayo kita nonton TV, senangnya nonton TV, saya puterin apa? Superbook. Ya. Bukan yang lain-lain, bukan nyetel YouTube yang lain. Dia akan nonton, kita ceritain. Itu Tuhan Yesus lahir ya. Itu bapaknya namanya Yusuf, ibunya Maria. Itu naik keledai. Mungkin dia nggak ngerti, tapi dia mulai nancep. Ya, itu namanya komunikasi yang bermakna. Ya. Nah, Tuhan menginginkan di dalam Malaiki 3:15, 2:15 ya. Tuhan katakan begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Artinya ketika dia menjadikan manusia. Ya. Tujuannya ada. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Apa sih keturunan ilahi itu? Keturunan ilahi itu adalah ya, keturunan yang mempunyai sifat-sifat ilahi. Kembali lagi memiliki gambar dan rupa Allah tadi. Nah, bagaimana kita bisa membentuk keturunan ilahi kalau tidak sejak kecil anak-anak kita ajak berkomunikasi, kita didik, karena di rumah itu adalah tempat pembentukan karakter. Ya, bukan di sekolah minggu, tetapi di rumah. Bagaimana itu bisa terjadi? Komunikasi kembali. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan anak, dengan istri, dengan suami, maka di rumah itu akan terjadi keterasingan. Ya, kita ada di dalam satu rumah, tapi kita tidak pernah kita mengungkapkan perasaan kita. Saya mau ceritakan, ya, saya menemui dan banyak mengkonseling anak-anak muda. Mereka kehilangan sosok bapak, atau yang disebut dengan fatherless. Ya, karena apa? Ayah ada di rumah, tetapi secara emosional mereka nggak punya ikatan. Sedih. Saya kalau udah dapat yang seperti itu. Ya. Sedih. Mereka mengeluh. Dampaknya itu buruk banget. Anak-anak yang fatherless. Seringkali mereka kehilangan tentang dirinya sendiri. Aku ini laki apa perempuan? Padahal dia seorang laki-laki. Ya. Kadang-kadang mereka tidak punya kepercayaan diri. Karena mereka tidak pernah dididik, tidak pernah menemui sosok contoh daripada ayahnya. Semuanya itu karena apa? Karena tadi tidak ada komunikasi. Ya. Komunikasi masih berkaitan lagi dengan apa? Keterbukaan. Ya. Seringkali banyak orang di dalam rumah tangga
itu nggak ada saling keterbukaan. Suami istri yang sudah menikah selama 25 tahun, mereka nggak pernah ngomong yang sejujurnya. Ya kan? Itu. Nah, jadi kayak lagunya Raja nanti. Gimana lagunya Raja? Jujurlah padaku. Tuhan mau bahwa manusia yang dijadikan dalam satu daging, mereka itu sudah satu. Ya, mereka satu. Apa sih satu daging itu? Saya mau main sulap sedikit ya. Boleh saya minta aqua? Bukan aqua, air minum. Saya punya segelas air minum. Warnanya apa ini? Hah? Bening, bukan putih kan? Pinter kalau gitu. Karena tadi Cipanas sudah dijawab air putih katanya. Air putih itu susu. Nah, ini Nutrisari. Kira-kira warnanya apa? Orange. Dua benda ini saya jadikan satu. Satu nggak? Hah? Satu kan? Tapi mereka bisa dipisah. Ya? Nah, ketika ini saya colok, saya buka, ya. Saya tumpahin Nutrisari ini. Air yang bening tadi berubah warnanya. Ya. Nah, saya aduk. Ini ada perbedaan-perbedaan kan? Saya aduk jadi satu. Di blend. Sekarang bisa dipisah nggak? Nah, itulah yang dimaksud Allah. Mereka menjadi satu daging. Ya, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Ini. Kira-kira kalau saya sedot, sedap kan? Ya kan? Rumah tangga harusnya begitu. Sedap. Ya, seger. Bukan terus isinya berantem melulu, pusing kan? Ya. Nah, itu yang Tuhan mau. Untuk terjadinya itu apa yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Dikatakan di sini di dalam Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Ya. Karena di dalam kejadian 2 ayat yang ke-25 setelah Tuhan berkata menjadi satu daging, keduanya telanjang dan mereka tidak malu. Artinya apa? Mereka saling terbuka. Itu sebelum dosa muncul. Allah mengendaki yang seperti itu. Karena keterbukaan itu penting. Saya menemukan ada sesuatu yang membuat saya sedih. Ya. Ada seorang istri, karena suaminya itu pelit banget. Ya. Gaji itu tidak diberikan seluruhnya pada istrinya. Dia hanya cukupin sedikit aja. Karena nggak cukup untuk ngurusin rumah tangganya, dia takut ngomong sama suaminya, ya. Akhirnya dia terlibat dalam pinjol. Jumlahnya cukup banyak. Tahu-tahu sudah mulai diteror, tahu-tahu mulai didatengin debt collector. Nah, baru setelah itu dia cerita sama suaminya. Suaminya marah, terkaget-kaget. Kenapa lu bilang begitu sekarang setelah terlibat utang? Ya. Akhirnya terjadi apa? Ribut. Karena tidak ada yang namanya itu tadi. Ya. Tidak ada yang namanya keterbukaan. Ya kan? Nah, sekarang ini kita mulai belajar. Terbuka. Dampak daripada ketidakterbukaan itu ini. Asing satu dengan yang lain. Ya, kita asing,
komunikasi nggak jalan. Tidak bisa mendapat gambaran yang utuh daripada pasangan dan anak-anak. Oke, kalau Tuhan berbicara jangan dibatasin waktu. Sorry deh, 5 menit. Tidak bisa menduga apa yang sedang terjadi. Ya, mudah salah tingkah, mudah curiga, akhirnya konflik. Nah, satu lagi. Ini 2 slide terakhir. Jangan selalu merasa benar. Ya. Ini biasanya terjadi pada banyak orang yang merasa jagoan. Nggak mau mendengar nasihat daripada istri atau suami. Merasa paling benar. Firman Tuhan katakan seperti apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh itu apa? Sembuh itu tidak lagi berbuat buruk. Ya, bukan penyakit di sini. Ini, ya. Ini biasanya terjadi pada orang-orang. Ada yang pernah tahu apa itu NPD? Nih, NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Ya, kalau ada orang-orang yang seperti itu dinasehatin nggak mau, merasa paling benar. Ini kayak ayam jago ini. Boleh diklik deh. Tuh. Merasa jagoan ini. Capek enggak? Capek enggak ngerasa benar terus kayak gitu? Ya? Ngotot terus kan kayak ayam jago tadi. Sampai akhirnya kegelepak sendiri kan? Ya. Jadi kita harus sadari itu. Jadi yang kita butuhkan untuk kedamaian adalah yang